Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Asal-usul keranda mayat. Dikisahkan pada suatu hari Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sedang berada di depan rumahnya. Kala itu beliau ditemani oleh Sayyidah Asma binti Humaisi. Ketika sedang asyik duduk, lewatlah rombongan lelaki. Mereka membawa jenazah seorang wanita menuju kuburan untuk dimakamkan. Melihat itu, Sayyidah Fatimah pun menangis. Hal ini membuat Sayyidah Asma merasa heran. "Wahai putri Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apakah karena engkau melihat orang-orang yang membawa jenazah itu?" tanya Sayyidah Asma. "Iya, engkau benar. Apakah setiap orang yang mati yang dibungkus kain kafan dengan rapat akan dibawa ke pemakaman dengan cara dipanggul di pundak orang-orang?" tanya Sayyidah Fatimah. "Tentu saja wahai putri Rasulullah," ujar Sayyidah Asma. Lalu Sayyidah Fatimah melanjutkan perkataannya, "Dan begitupun aku, kelak ketika aku mati, pasti aku juga akan dipanggul di pundak orang-orang yang membawaku." Sayyidah Asma menimpali, "Benar sekali wahai putri Rasulullah." Kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis lagi seraya berkata, "Itulah yang membuat aku menangis. Sungguh aku sangat malu jika nanti aku telah meninggal, orang-orang yang mengiringi jenazahku akan melihat lekukan tubuhku." Mendapati kesedihan dan kegelisahan yang dirasakan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asma pun berkata, "Wahai putri Rasulullah, ketika aku ke negeri Habasyah, aku melihat jenazah yang dibawa ke kuburan diletakkan di sebuah tempat yang disebut keranda. Aku rasa itu dapat menutupi pandangan orang-orang terhadap lekuk tubuh jenazah yang sedang dibawanya." Mendengar cerita dari Sayyidah Asma, Sayyidah Fatimah langsung tersenyum dan wajahnya pun terlihat berseri-seri. Kemudian Sayyidah Fatimah kembali berkata, "Wahai Sayyidah Asma, aku wasiatkan kepadamu, jika nanti aku mati, maka suruhlah orang-orang meletakkan jenazahku di atas keranda, agar mereka tidak bisa melihat lekukan tubuhku." Dan semenjak itu, akhirnya seluruh umat menirukan hal yang sama pada jenazah Sayyidah Fatimah, yaitu dengan meletakkan jenazah si mayit di atas keranda untuk dibawa ke pemakaman. Kisah ini dinukil dari ceramahnya seorang ulama besar yang bernama Habib Umar bin Hafid. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Raja Harun ar-Rasyid dan orang gembel. Dikisahkan pada masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid terjadi kemarau panjang yang berlangsung selama 1 tahun yang berdampak pada krisis ekonomi. Penduduk kelaparan lantaran paceklik, hampir-hampir negeri itu mengalami kehancuran. Akhirnya penduduk bersepakat untuk melakukan sholat istisqa. Namun beberapa kali sholat istisqa dilaksanakan, hujan yang diinginkan tak kunjung turun. Hingga pada suatu ketika saat mereka berkumpul di tanah lapang, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Pakaiannya compang-camping, penampilannya kumal dan kusut perawakannya. Ia membawa 2 anak perempuan yang wajahnya berseri-seri dan bersih. Keduanya sangatlah pemalu. Kemudian salah satu warga menghampiri lelaki tua tersebut dan mengucapkan salam. Lelaki tua itu pun membalasnya. Lalu lelaki tua yang berpenampilan gembel berkata di hadapan orang-orang yang berkumpul, "Untuk apa kamu sekalian berkumpul di tempat ini?" Mereka menjawab, "Wahai orang tua, kami keluar ke padang pasir ini untuk berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Tapi sampai saat ini Allah belum berkenan mengabulkan doa-doa kami."
Lelaki tua itu kembali berkata, "Adakah Allah pergi dari Madinah meninggalkan kalian sehingga kalian keluar ke padang pasir ini untuk memohon kepadanya? Apakah kalian tidak mendengar firman-Nya? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat kepada apapun yang kalian lakukan." Setelah kejadian itu, cerita tentang laki-laki berpakaian gembel sampai juga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau pun berkata, "Ini adalah perkataan seorang kekasih Allah." Kemudian Khalifah memerintahkan para pengawal agar mencari lelaki tua tersebut dan dihadapkan kepadanya. Singkat cerita, datanglah lelaki tua itu ke istana. Khalifah pun segera menyambutnya, menjabat tangannya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepadanya, "Wahai orang tua, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami, supaya engkau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah." Mendengar permintaan rajanya, laki-laki tua itu hanya tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin aku doakan kepada Tuhanku?" tanya laki-laki tersebut. "Iya, doakanlah kami," jawab Khalifah Harun ar-Rasyid. Lelaki tua tersebut lalu memerintahkan sang khalifah untuk mengumpulkan semua rakyatnya dan menyuruhnya sholat taubat 2 rakaat. Setelah semua perintahnya selesai dilaksanakan, lelaki tua itu berdiri di tengah tanah lapang dan menjalankan sholat 2 rakaat. Ketika selesai salam, ia memegang kedua anak perempuannya dari sisi kiri dan sisi kanan. Lalu ia membentangkan tangannya seraya berdoa. Doa-doa yang diucapkan terdengar aneh, jarang diketahui oleh orang-orang. Tapi belum selesai ia berdoa, tiba-tiba langit tertutup awan gelap yang menimbulkan guntur serta kilat. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya. Khalifah Harun ar-Rasyid beserta seluruh penduduk sangat gembira dan saling berucap rasa syukur. Sampai-sampai mereka tak menyadari bahwa lelaki tua dan kedua anak perempuannya sudah tidak berada di tempatnya. 3 hari kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan beberapa pengawal untuk kembali mencari lelaki itu. "Carilah orang itu dan bawakan ke hadapanku," perintah Khalifah Harun ar-Rasyid kepada para pengawal istana. Awalnya mereka sangat kesulitan karena lelaki tua yang dicarinya tidak berada di rumahnya. Tapi setelah dicari ke berbagai tempat, akhirnya mereka menemukannya. Lelaki tua tersebut terlihat sedang bersujud di tengah padang pasir dengan didampingi kedua anak perempuannya yang berdiri tepat di samping ayahnya. Para pengawal istana ini pun menunggu lelaki tua itu selesai dalam sujudnya. Akan tetapi setelah ditunggu cukup lama, ia masih saja dalam keadaan bersujud. Mereka pun lalu bertanya kepada kedua anak perempuannya, "Mengapa ayahmu tidak mengangkat kepalanya?" Kedua putrinya menjawab, "Kebiasaan ayahku ketika sujud kepada Allah tidak mengangkat kepalanya sampai 3 hari." Sontak hal ini membuat mereka terkejut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke istana. Ketika hal ini disampaikan kepada Raja Harun ar-Rasyid, seketika ia menangis seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, aku memohon dan bertawasul kepadamu dengan kehormatan orang-orang soleh, agar engkau memberikan pemberian kepada kami." Demikianlah kisah Raja Harun ar-Rasyid dengan lelaki tua yang berpenampilan gembel. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di era Imam Ghazali ada seorang ulama yang sangat alim dan tawadhu. Ulama tersebut bernama Abu Al-Hasan Ali bin Harazim. Keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Ribuan hadis telah ia hafal di luar kepala. Hingga pada suatu hari, Abul Hasan Ali terlihat sangat kebingungan. Lelaki tawadhu bertubuh kekar itu mondar-mandir di depan tempat tinggalnya,
karena ada perasaan ganjil yang menyergapnya. Air mukanya tidak tenang, nafasnya tak teratur, sesekali ia memegang jenggotnya yang mulai memutih. Sudah 3 hari ia dirundung kekalutan. Hal ini dikarenakan ia mendapati kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dianggapnya penuh dengan hadis dhaif dan tidak begitu kuat keaslian sanad dan matannya. Ia menyimpulkan demikian setelah meneliti dan menelaah isi kitab tersebut. Kekalutan itu mendorongnya pada sebuah keputusan untuk memusnahkan salinan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ia pun segera mengumumkan kepada penduduk kota siapa saja yang memiliki salinan kitab Ihya Ulumuddin harus dikumpulkan di balai pertemuan. Mula-mula banyak yang menolak, namun karisma kealiman dan kezuhudan Abul Hasan Ali membuat mereka menaati perintahnya. Penduduk pun berbondong-bondong menyerahkan naskah kitab Ihya Ulumuddin yang mereka miliki. Saat naskah sudah terkumpul banyak dan hari sudah menjelang sore, atas perintahnya semua naskah akan dibakar besok setelah sholat Jumat. Ketika malam hari menjelang dan malam belum begitu larut, tiba-tiba Abul Hasan Ali merasakan kantuk. Ia pun akhirnya tertidur di atas ranjangnya. Di dalam tidurnya inilah ia bermimpi didatangi Rasulullah. Abul Hasan Ali melihat Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan Imam Al-Ghazali. Kala itu Imam Al-Ghazali memegang kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dianggap Abul Hasan Ali sebagai kitab yang sesat. Ketika ia hendak mendekat kepada Rasulullah, Imam Al-Ghazali segera berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini Abul Hasan Ali. Ia membenci dan memusuhiku. Jika memang masalahnya adalah sebagaimana yang ia sangka, maka tentu aku akan langsung bertaubat. Tapi jika tidak, maka bagiku berkahmu senantiasa untukku, dan aku masuk ke dalam golongan hamba yang mengikuti sunnahmu." Mendengar ucapan Imam Al-Ghazali, Rasulullah segera mengambil kitab Ihya Ulumuddin dan membukanya halaman demi halaman. "Demi Allah yang mengutusmu dan membimbingmu, ini benar-benar sesuatu yang baik," ucap Rasulullah. Saat itu juga turun perintah kepada Rasulullah untuk membuka baju Abul Hasan Ali dan menghukumnya dengan cambukan karena fitnah dan tuduhannya terhadap Imam Al-Ghazali. Hukuman cambuk pun dilaksanakan. Ketika pada cambukan kelima, sahabat Abu Bakar mencegah Rasulullah. Ia membelanya karena ia tak tega melihat Abul Hasan Ali. "Demi Allah, wahai Rasulullah, Abul Hasan Ali sebenarnya orang yang baik. Ia telah menjaga hadis dan sunnahmu. Menyangka ada penyelewengan yang menimpa hadismu. Sayangnya prasangkanya itu salah," tutur sahabat Abu Bakar. Cambukan pun dihentikan, hukuman diakhiri, dan saat itu pula Abul Hasan terbangun dari mimpinya. Namun ia masih merasakan nyeri di dada bagian kirinya. Anehnya tidak ada bekas cambukan, tapi rasa sakitnya masih terasa. Esok harinya setelah sholat Jumat, rencananya untuk membakar salinan kitab Ihya Ulumuddin langsung dibatalkan dan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Meski demikian, rasa sakit yang dideritanya tak kunjung hilang. Hingga akhirnya ia kembali bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah pun mengusap-usap punggungnya dan seketika itu pula rasa sakitnya langsung menghilang. Kisah ini terdapat dalam kitab Ta'riful Ahya'i bi Fadhail Ihya'i karya Syekh Zainuddin Al-Iraqi. Wallahu a'lam bishawab. Cerita selanjutnya, Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari,
Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas lalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh, iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih."
Abu Nawas berkelahi dengan pengemis. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang kepada Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim. Prosesnya akan lama dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah, dan meneriaki kepada siapa saja yang tidak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang sudah semakin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu, timpal yang lainnya." Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh, pantesan. Ya sudah, begini saja. Masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu. Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak,
"Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu," kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur dan berdiri tak jauh menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah mereka tak lagi menginjakkan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Abu Nawas dikalahkan seorang anak gembala. Tak diragukan lagi keahlian Abu Nawas dalam mengalahkan lawan bicaranya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Abu Nawas bagaikan anak panah yang menancap pas sasaran. Ini membuat lawan bicaranya mengkerut tak berkutik. Tapi apa jadinya kalau Abu Nawas malah dikalahkan oleh seorang bocah, hingga membuat Abu Nawas emosi? Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah nggak bisa nunggu besok saja? Aku sedang malas keluar ini," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana untuk belusukan. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Oh begitu, hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui, membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas. Karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. "Hebat anak itu, domba-dombanya sehat dan gemuk, pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanyakan anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya," bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas.
"Siap Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Nak, boleh aku tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silakan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu ini sehat dan gemuk-gemuk. Kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih, Tuan?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam dia makannya rumput basah, Tuan," balas si anak. "Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih ya sama, rumput basah juga," jawab si anak. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, "Domba-dombamu ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, Tuan? Yang hitam apa yang putih?" kata si anak balik bertanya. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, Tuan, hampir 10 kilo per tahun," jawab si anak. "Kalau domba yang putih berapa kilo per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama, Tuan, 10 kiloan lah," jawab si anak singkat. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, "Apa dombamu ini juga menghasilkan susu?" Anak gembala itu kemudian menjawab, "Nah, domba yang mana dulu, Tuan? Yang hitam atau yang putih?" Dengan nada kesal, Abu Nawas membalas, "Yang hitam dululah." "Oh, kalau yang hitam, ya alhamdulillah selalu menghasilkan susu, Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, Tuan. Tiap bulan pasti menghasilkan susu kok," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar si anak menjawab, "Maaf Tuan, soalnya kan domba yang hitam itu milik saya, Tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Bilang dong, Nak, dari tadi. Maaf ya, sudah marah duluan. Lalu, kalau yang putih itu punya siapa, Nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya, Tuan," jawab si anak. Seketika, emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah Edian," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Melihat dunia dan seisinya. Sore itu Abu Nawas tampak kebingungan. Pasalnya ia kembali kehilangan keledainya. "Dasar keledai sialan, bikin repot saja. Kalau terus-terusan hilang begini, besok akan kujual," gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur itu. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumah salah satu warga.
Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. "Wahai pujaan hatiku, kau adalah segalanya bagiku. Selamanya aku ingin selalu bersamamu." Si wanita pun membalas, "Aku juga mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu." Si lelaki tak mau kalah. "Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu, memandangmu itu seperti aku bisa melihat seisi dunia." Mendengar itu, Abu Nawas pun segera menghampiri mereka berdua. "Nah, kebetulan aku sangat butuh bantuanmu," kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. "Tuan ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Pergilah, jangan ganggu kami," balas si lelaki. "Maaf ya, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua, tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu," timpal Abu Nawas. "Ya sudah, beritahu aku apa yang bisa aku bantu," tanya si lelaki. "Begini, aku telah kehilangan keledaiku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga kutemukan. Nah, sekarang aku minta tolong padamu, beritahu aku di mana keledaiku berada," pinta Abu Nawas. "Mana aku tahu, kenapa kau tanyakan itu padaku?" balas si lelaki. "Loh, tadi kamu bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Makanya aku yakin kamu pasti tahu di mana keledaiku, karena hilangnya kan masih berada di dunia ini," timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. "Ngapain juga kamu mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang itu," bentak si lelaki. "Jadi kamu tidak tahu di mana keledaiku?" tanya Abu Nawas. "Aku tak tahu dan tidak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami," jawab si pemuda. "Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuanya?" balas Abu Nawas. "He Nona, jangan percaya sama ucapannya itu. Dia itu pembohong," kata Abu Nawas kepada si wanita. Spontan si lelaki bertambah emosi. "Apa maksudmu? Siapa yang berbohong?" ucap si lelaki tidak terima. "Katanya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku di mana saja tidak tahu. Bohong berarti kamu," jelas Abu Nawas sambil ngelayor pergi. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana. Tidak memiliki harta yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti kebanyakan orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu, pada musim kemarau, Abu Nawas tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan kau berikan kepadaku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja.
ucap istri Abu Nawas. Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat beribadah yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Ia tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. Istriku, aku memang wali Allah. Aku baru saja mendapatkan upah dari Allah, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima. Dia langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku, kata tetangganya. Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawabannya, kata Abu Nawas. Karena bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu memutuskan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Kemudian sang hakim mulai bertanya, Hei Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini, kata Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Tetangga saya ini gila Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja. Misalnya jubah saya, keledai saya, semua diaku sebagai miliknya, jawab Abu Nawas. Tapi itu memang milikku, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Dua ibu rebutan bayi, Abu Nawas selesaikan cuma pakai satu kalimat. Abu Nawas menyelesaikan masalah ibu-ibu rebutan bayi bermula saat Baginda Raja dihadapkan dengan dua ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Mereka saling ngotot mengakui bayi itu adalah anaknya. Hakim menyerah, tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Baginda Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan dua ibu tersebut ada yang mau mengalah. Tapi harapan itu nihil. Akhirnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sosok humoris itu sudah mengetahui duduk permasalahannya. Ia menyiapkan seorang algojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya.
Bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut dibaringkan ke sebuah meja. Masyarakat dan pihak kerajaan penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sebelum saya mengambil tindakan atas perkara ini, apakah salah satu dari ibu bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas dengan algojo yang sudah siap melaksanakan tugas. Ibu pertama girang bukan kepalang atas apa yang hendak dilakukan Abu Nawas terhadap bayi itu. Sedangkan ibu kedua menjerit histeris, "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah, aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," ucap perempuan kedua sambil menangis di depan Abu Nawas. Dari respons ibu kedua, Abu Nawas tersenyum lega. Akhirnya misteri terkuak. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada ibu kedua. Abu Nawas minta agar ibu pertama dihukum sesuai perbuatannya, sebab tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya hendak disembelih, apalagi di depan mata. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.